Sekolah SDN 1 Tanjung Harjo. Untuk Bapak yang mewakili Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Harjo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya berbicara. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang tentunya ini akan berdampak positif bagi kita semua. Salawat ma'asalam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mewakili Kepala Sekolah Ibu Karwati karena berhalangan hadir. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh CGP, utamanya kepada Ibu Rina dan Ibu Ewi selaku perwakilan dari SD Negeri 1 Tanjung Harjo yang selalu semangat untuk melakukan kegiatan guru penggerak sehingga kedepannya menjadikan perubahan di SD Negeri 1 Tanjung Harjo menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan kerja kami yaitu Ibu Rina dan Ibu Ewi yang senantiasa sudah berjuang melalui berbagai kegiatan yang saya pantau, yang saya lihat, yaitu dari awal beliau melakukan kegiatan ini tentu membuahkan kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya positif bagi beliau berdua sehingga kedepannya nanti akan merubah SD Negeri 1 Tanjung Harjo menjadi lebih baik atau kedepannya ketika beliau berdua menjadi pemimpin akan menjadikan sesuai sebagaimana kurikulum merdeka, mereka akan menjadikan perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat juga untuk mengikuti diseminasi atau pemahaman dan penyebaran budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih dan senantiasa untuk mengikuti kegiatan ini sampai paripurna. Insya Allah kita akan mendapatkan berbagai ilmu baru yang tentu yang sudah diimplementasikan atau didapatkan oleh calon guru penggerak ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang diikuti, baik secara virtual maupun secara langsung. Bapak Ibu, saya rasa cukup sambutan dari saya atas nama Kepala SD Negeri 1 Tanjung Harjo. Selamat untuk mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya mendapatkan tertular ilmu-ilmu yang bermanfaat dan selamat juga mengikuti sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Harjo yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat dalam acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya adalah moderator.
saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga adalah penutup. Yang pertama pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu yang kedua, inti, pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ewin Kartika Elvianti. Kepada Ibu Ewin Kartika Elvianti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata 21.4 tentang diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ewin Kartika Elvianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 1 Tanjung Harjo. Hari ini saya akan menyampaikan tentang modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol posisi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran tentang paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Sebenarnya kita sebagai seorang pendidik setiap hari sudah melakukan tanpa kita sadari dalam kegiatan belajar mengajar kita sudah menerapkan tentang profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila itu terdiri dari 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau dalam kegiatan sehari-hari itu bisa dimasukkan dalam kegiatan pembacaan Asmaul Husna ataupun berdoa. Yang kedua, tentang bergotong royong. Tanpa kita sadari, anak didik kita sudah mulai menerapkan, sudah terbiasa menerapkan. Contohnya saja dalam pembagian piket kelas. Pembagian piket kelas itu kan biasanya terdiri dari 4 atau 5 anak. Setiap anak itu diberikan pembagian tugas, ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, itu sudah termasuk bergotong royong. Yang ketiga adalah mandiri. Kegiatan mandiri ini pun juga tanpa disadari sudah diterapkan dalam kegiatan belajar. Misalnya menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global contohnya adalah kita menerapkan kepada anak pendidik bahwa saat berteman kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu ataupun teman yang lain. Yang keempat adalah bernalar. Yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini dalam kegiatan pembelajaran kita biasanya menerapkan diskusi kelompok. Nah di sini mau tidak mau siswa akan tetap, kita sebagai guru akan menjadikan masalah yang dimana dalam pemecahan masalah itu murid akan mencari solusi untuk menyelesaikan. Yang keenam adalah kreatif. Kita sebagai seorang pendidik akan menerapkan metode pembelajaran di mana agar anak didik kita tidak merasa bosan. Contohnya seperti ini.
atau ilusi kontrol. Nah, yang pertama di sini adalah ilusi guru mengontrol, yang kedua bulir, yang ketiga ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter, yang keempat ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, selanjutnya adalah teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah hasil berpikir menang-menang. Ini sebenarnya saling berkesinambungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Sebelum menjelaskan dari Bapak Ibu Guru, apakah ada yang tahu apa arti dari disiplin? Disiplin? Taat, ya. Ini juga sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita pun sudah melaksanakan apa itu disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman ataupun hukuman. Di sini ada gambar Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kita sebagai manusia kita itu membutuhkan makan dan minum, tempat tinggal, seperti itu contohnya untuk mampu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apabila kebutuhan bertahan hidup sudah terpenuhi, selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini contohnya adalah rasa diterima. Contohnya dalam keluarga atau pertemanan ataupun dalam lingkungan sosial. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai manusia juga membutuhkan kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kulit melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang
Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan, motivasi. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, yang pertama itu hukuman, yang kedua itu adalah penghargaan. Tentang hukuman itu terdiri dari sesuatu yang menyakitkan, menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga murid itu menjadi takut. Dan yang keempat adalah memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini terdiri dari ketidakaktifan, yang kedua merusak hubungan, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini juga ada dua. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Yang pertama itu penguatan tentang jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga adalah stimulus respon. Yang keempat murid menghormati peraturan, dan yang kelima adalah kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Sedangkan restitusi itu menyebabkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini selanjutnya adalah pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: yang pertama, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, ini ada contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ini ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kategori hukuman. Kalau kategori hukuman di sini, guru memberikan hukuman berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis dan berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, dan guru tegas sehingga siswa akan menghormati keputusan dari guru tersebut. Kalau restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga adalah ini menjadi atau sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya di sini adalah siswa datang terlambat. Penghukum. Kalau penghukum, kamu selalu saja terlambat. Yang kedua adalah pasti selalu terakhir datang. Itu adalah ucapan dari seorang pendidik tentang penghukum ini. Kalau yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali.
memposisikan sebagai teman, itu akan beda lagi. Ya sudah, contohnya ya sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Yang keempat adalah sebagai pemantau peraturannya. Di sini guru menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa. Memposisikan soal sebagai metode yang ditanyakan adalah apakah kamu mengetahui kesalahanmu. Yang kedua, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sebagai teman, ayolah yang penting buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang kelima adalah seorang pendidik memposisikan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus memakai helm? Supaya selamat. Selain itu, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Untuk menjaga kesehatan. Sudahkah Bapak Ibu menerapkan kepada anak didik kita? Sudah ya, tentunya sekali lagi kita sudah menerapkan atau menanamkan kebiasaan hal-hal positif. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 3. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja akan mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau di kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Dan yang keenam adalah setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau di kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi yang pertama
ini ada gambar paradigma segitiga restitusi ya. Di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini menanyakan tentang keyakinan ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang kedua ini kestabilan identitas. Yang pertama setiap orang sama ya. Ini yang pertama tadi kestabilan identitas ya. Tidak langsung menyalahkan siswa. Semua pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau alasan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa untuk memperbaiki dari kesalahan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu beradaptasi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, sumber dari standar pendidikan nasional. Terima kasih. Demikian presentasi penyampaian penjelasan tentang asli modul 1.4 dari saya. Baik Bapak Ibu, demikian diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ewin tentang pemahaman dan penyebaran budaya positif. Untuk sebelumnya, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ewin. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu bisa dipertanyakan. Silakan. Ya, Pak Supri. Mohon bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian Ibu Ewin Kartika dalam hal budaya positif, saya tertarik dengan materi yang disampaikan yaitu tentang segitiga restitusi. Yang ingin saya tanyakan adalah contoh segitiga restitusi secara nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ketika kita menghadapi permasalahan yang ada pada peserta didik kita atau murid kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Supri. Saya akan menjawab. Pengalaman saya sebagai seorang guru, salah satu dari peserta didik kita pasti akan ada masalah. Contohnya saja datang terlambat ke sekolah. Kita sebagai pendidik pastinya akan menanyakan kepada peserta didik kita, kenapa atau mengapa peserta didik kita itu datang terlambat. Pasti anak didik tersebut mempunyai alasan tersendiri. Nah, kita sebagai guru wajib mengingatkan, karena sebelumnya sudah membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Selain itu, biasanya ada seorang anak itu tidak mau melakukan piket kelas. Nah, kita itu juga wajib menanyakan, karena kalau tidak ditindaklanjuti akan terjadi perselisihan antara teman. Biasanya kenapa Bu anak ini kok tidak mau piket atau tidak ditegur, itu pasti akan ditanyakan. Kita sebagai wali kelasnya atau sebagai seorang guru pasti akan menanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Seperti itu Bapak Supri. Bagaimana dengan jawabannya? Terima kasih. Baik, itu tadi adalah jawaban dari Bu Ewin. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan lagi. Cukup ya, terima kasih. Baik, demikian adalah pemaparan dimensi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang sudah dibawakan oleh Ibu Ewin Kartika Ermiati. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita.
Demikian dari saya sebagai moderator. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk selanjutnya penutupan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dari penjabaran tadi tentang budaya positif, di sini saya akan menjelaskan kembali atau menekankan agar lebih jelas. Di sini pembelajaran 2.1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan pemantiknya adalah kita yang sudah berkumpul di sini dapat melakukan kegiatan yang sekarang ya Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama untuk mencoba membuka ya. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan bayangkan bahwa Anda dapat menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk dapat membuka kepalan tangan. Nah, kemudian yaitu dengan memberi rujukan atau mengganti ataupun mengintimidasi ataupun memarahi, bahkan menggoda sesuatu yang menggelitik, bahkan dapat menawari Anda atau menggunakan uang agar dapat bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, bisakah kita mempraktekkan ini bersama-sama? Bisa. Sekarang coba Bapak, mari kita bersama-sama mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan ya. Nah, silakan teman yang di samping Anda mencoba membuka kepalan tangan Anda. Nah, itu tadi bisa dengan Anda rayu semampunya, bukan semampunya, tapi sampai Anda itu dapat membuka kepalan tangan itu. Bisa apa tidak? Tidak bisa apa tidak? Karena itu yang menonjol itu adalah diri kita. Nah, walaupun dipaksa secara terpaksa, itu tidak akan dapat membuka kepalan tangan kecuali diri kita sendiri yang mau membuka kepalan tangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini, kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud tentang restitusi, dan di sini saya akan mengulangi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, kita selanjutnya adalah ini contoh. Ya, ini ada beberapa contoh hukuman, termasuk hukuman atau konsekuensi dari tindakan seorang guru. Nah, ini tolong dibantu menjawab ya Bapak Ibu, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Rencana 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Nah, yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mari kita lihat jawaban yang benar ini. Di sini sudah ada. Yang pertama adalah tadi hukuman, betul ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up itu juga termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu termasuk hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu juga termasuk konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaannya. Saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini pun ada pengaruhnya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan
saya akan merasa kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang kedua, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Bahkan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang terakhir adalah mereka yang dipercaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang kedua yaitu penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Selanjutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat kita sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada terdiri dari tiga, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi saya sudah menjelaskan, tapi di sini saya akan lebih rinci. Tadi hanya satu saja. Hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi itu memberikan suatu pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, entah jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Konsekuensinya itu anak didik tidak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, memberikan penguatan kepada murid untuk dalam jangka atau dampaknya itu dapat dirasakan anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga itu korban mendapatkan keadilan. Ini konsekuensinya itu korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Hukuman kepada anak yang tersakiti. Konsekuensinya anak akan merasa tidak nyaman. Restitusinya anak akan mendapatkan penguatan dari guru. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi guru menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturan adalah kamu harus. Konsekuensinya adalah apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman ini contoh yang terakhir ya. Murid atau seorang anak yang membenci peraturan. Yang pertama ini tadi adalah contoh hukuman yang negatif ya Bapak Ibu. Konsekuensi ini yang diberikan akan berdampak netral. Ada anak. Nah ini tadi anak membenci peraturan. Nah konsekuensinya ini murid atau anak dapat menghormati peraturan yang berlaku. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah dampak dari restitusi ini dapat berdampak positif. Di sini juga ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, hukuman bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas. Tadi pada presentasi pertama saya sudah menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di rumah tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembangunan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan kelas yang pertama ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, keyakinan kelas 5 ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir adalah senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7. Nah, ini hormatnya. Hormat ini dalam artian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja dalam artian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan atau yang ditugaskan, diterima dan dimiliki. Artinya di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini ada juga kegiatan-kegiatan perjalanan keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tampak tidak tampak seperti. Nah, dari keyakinan kelas 7 di sini ada tabelnya ya. Tampak seperti datang tepat waktu, menyapa
acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini tadi contoh dari hormat ya. Ini ada dua dipidana tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, yang kedua adalah bekerja. Tampak seperti. Kalau tampak seperti itu, contohnya tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu dan memberikan hasil terbaik. Tidak tampak seperti, contohnya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan, asal-asal mengerjakan tugas. Nah, merasa diterima dan dimiliki. Nah, tampak seperti contohnya melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Nah, tidak tampak seperti contohnya mengucilkan salah satu teman kita, marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah, di sini ada bagian tampak seperti dari keyakinan kelas. Ini ada terdiri dari terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contoh dari terdengar ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu contoh dari terdengar. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, melakukan peletakan tangan di dada atau saling, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Nah, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur pada kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini contoh hasil pilah pendapat guru dan murid-muridnya. Tugas saya, guru dan tugas kamu sebagai muridnya. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Nah, murid tugasnya adalah belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Nah, di sini ada peraturan tentang keyakinan kelas. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu contoh termasuk menghormati orang lain dan komitmen. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas termasuk kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker itu tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor. 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya jelaskan, tapi secara singkat di sini saya akan menekankan kembali penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk hubungan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima melalui kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penugasan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dan selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Bayangkan jika hidup kita tanpa kenikmatan, tanpa apapun, akan terasa menyedihkan dan terasa hambar. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya yang akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Dua 29 Pak Supri. Bisa lanjut. Angkat. Demikian penekanan penjelasan materi tentang budaya positif yang saya jelaskan. Semoga
bermanfaat untuk diterapkan pada anak didik kita. Demikian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.